Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel SIP Sarul Yadi Point. Para pencinta channel SIP yang sangat amat saya cintai. Saya sekarang berada di Danau Sebedang, Kecamatan Sebedang, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Danau ini menyisakan beberapa legenda, cerita yang cukup menarik. Danau ini berada dipagari oleh 7 bukit. Boleh dilihat 7 bukit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bukit. Memang terbukti ada 7 bukit di danau ini. Danau Sebedang ini, konon ceritanya ini adalah danau buatan dari seorang raja yang cukup diktator di kala itu, yaitu raja bernama Tanunggal dan memiliki beberapa keluarga dan anak yang cukup banyak. Dan danau ini dibuat sengaja tempat relaksasi, tempat peristirahatan, dan tempat pemandian raja, permaisuri dan putra-putri dari Tanunggal ini. Tanunggal ini adalah agama animisme, belum beragama artinya. Nah, ini di danau ini, di tengah danau ini, konon ceritanya ada bekas jembatan. Tiang jembatannya sampai saat ini belum mampu tercabutkan. Artinya bahwa sejarah ada membuktikan di Danau Sebedang ini memang pernah terjadi, bahwa di sini pernah terjadi sebuah perumahan atau apa saja ya. Itu bisa dibuktikan oleh sejarah. Dan itu terjadi di Kabupaten Sambas ya. Nah, para pencinta SIP Sarul Yadi Point yang saya cintai, kita abaikan soal Raja Tanunggal. Kemudian ada ceritanya juga bahwa anaknya dikuburkan hidup-hidup karena saking suka, belum terjadi apa-apa, menikah langsung oleh Raja Tanunggal itu dikuburkan, dan dikuburkan juga di dekat danau ini. Nah, sudah kita tinggalkan cerita Raja Tanunggal, tapi kita ingin melihat dari aspek dan sisi agama, bagaimana perspektif kita sebagai orang beriman melihat indahnya alam yang ada di Sebedang ini. Ada 7 gunung, 7 bukit, dan di bawahnya danau cukup panjang, cukup luas. Dan di sini sudah diusahakan destinasi, yaitu pariwisata yang cukup indah untuk di Kabupaten Sambas, di Kecamatan Sebedang ini. Lihat semuanya sudah ada diusahakan untuk jual-jualan cukup banyak ya. Cukup banyak di sekitar sini. Nah, bagaimana sikap kita sebagai orang beragama? Saya melihat di sini, ini yang ada ini, yang harus tiada lain kita syukuri. Cara mensyukurinya gimana? Kita belajar dari Imam Al-Ghazali. Bagaimana cara kita mensyukurinya? Yaitu pertama, kita mensyukuri ciptaan alam. Ciptaan ini luar biasa. Ciptaan gunungnya, danaunya. Ini bagaimana kita bisa merawatnya dengan baik. Kalau bisa gunung-gunung itu jangan sampai ditebangi. Ini adalah upaya untuk resapan air, sehingga danau itu bisa terjaga. Di dalamnya banyak ikan danau ini. Kita syukuri dengan memelihara. Bukit-bukit itu jangan ditebangi, jangan diladangi dengan huma dan segala macam, jangan. Ini saya pikir salah satu caranya. Yang kedua, ya, kita mensyukuri itu yaitu dengan bagaimana memanfaatkan danau ini dengan sebaik-baiknya untuk kita, tempat kita relaksasi, istirahat, bertemu, bersilaturahmi. Mungkin banyak pusing kita di luar, banyak pusing kita di kantor, di rumah, segala macam. Mari kita ke danau ini. Kita ketemu di sini, tidak mengenal agama, tidak mengenal kepercayaan, tidak mengenal suku Anda di mana. Kita ketemu di danau ini bersilaturahmi. Intinya kita ini adalah bersuku-suku, berbangsa-bangsa, tapi saling kenal mengenal. Di danau ini saya kira lebih bagus. Mungkin ada yang belum laku, bisa cari jodoh di sini. Ya, saya pikir ini kedua. Dan yang ketiga, kita syukuri dengan kita memelihara alam, kemudian kita manfaatkan alam ini. Tapi juga kita harus mensyukurinya itu, mensyukuri yang menciptakan gunung, yang menciptakan danau, dan yang menciptakan kita sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita syukuri danau ini, kita syukuri gunung yang mengelilingi danau ini, kita syukuri danau-danau yang dalam ini banyak ikannya,
dan juga bisa menjadi destinasi pariwisata, tempat relaksasi, tempat kebahagiaan masyarakat Sambas, masyarakat Pontianak, masyarakat Kalimantan Barat, bahkan salah satu dari destinasi di Republik Indonesia. Oleh karena itu, syukuri. Maka kata kunci syukur ini jika kita ingin ditambah oleh Allah nikmat, la in syakartum la azidannakum. Maka kalau kita mensyukuri nikmat Allah, insya Allah akan Allah tambah lagi nikmat itu. Mungkin saja nanti lebih dari danau itu akan dikasihkan kepada kita, kepada Provinsi Kalimantan Barat, kepada Sambas, kepada kecamatan Sebudang ya, Sebawi, kecamatan Sebawi. Dan nikmat Allah terus dikucuri di sini karena orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah dan mensyukuri Allah yang menciptakan nikmat itu. Maka hidup ini sebenarnya paling enak, paling nikmat orang yang banyak bersyukur kepada Allah, lalu Allah tambah lagi nikmat itu kepada orang yang bersyukur itu. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Amin. Allah amin ya rabbal alamin. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.